Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat siang untuk kita semua. Yang saya hormati serta yang saya banggakan, Bapak dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Pada hari ini, saya Mulyani Putri selaku moderator yang akan memandu kegiatan diskusi online. Topik yang akan kita bicarakan mengenai akuntansi dan laporan keuangan. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 11 yang akan menyampaikan materinya, yaitu Dia Hafni sebagai pemateri 1, Dian Fajar Suryani sebagai pemateri 2, Ahmad Kurnia sebagai pemateri 3. Baiklah, sebelum diskusi online ini dimulai, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyajian materi. Saya berikan waktu kepada pemateri 1, yaitu Dia Hafni, untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan. Saya Dia Hafni selaku pemateri pertama. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. Akuntansi berasal dari kata asing accounting, yang artinya bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah menghitung atau mempertanggungjawabkan. Akuntansi digunakan di hampir seluruh kegiatan bisnis di seluruh dunia untuk mengambil keputusan, sehingga disebut sebagai bahasa bisnis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi akuntansi. Fungsi dari akuntansi adalah fungsi pengendalian intern atau intern control. Pengendalian intern merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi guna membantu organisasi dalam mencapai suatu tujuan. Pengendalian intern juga sebagai cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Ia berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan atau fraud dan melindungi sumber daya organisasi, baik yang berwujud seperti mesin dan lahan, dan baik juga yang tidak berwujud seperti reputasi atau hak kekayaan intelektual seperti merek dagang. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Dia Hafni yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, saya beri waktu kepada pemateri 2, yaitu Dian Fajar Suryani, untuk menyampaikan materinya. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Saya Dian Fajar Suryani akan menyampaikan materi kedua kita yang berjudul Pengertian Laporan Keuangan. Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi yang pertama, neraca, yang kedua, laporan laba rugi, yang ketiga, laporan perubahan ekuitas, yang keempat, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas atau laporan arus dana, dan yang terakhir, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Laporan posisi keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan laba rugi dan perubahan dalam berbagai unsur neraca. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Dian Fajar Suryani yang telah menyampaikan materinya.
Selanjutnya, saya beri waktu kepada pemateri 3 yaitu Saudara Ahmad Kurnia untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan. Saya Ahmad Kurnia, selaku pemateri ketiga ingin menjelaskan tentang estimasi. Estimasi adalah sebuah proses pengulangan, pemanggilan ulang. Estimasi yang pertama dilakukan selama fase divisi, yaitu ketika Anda menulis rencana pendahuluan proyek. Hal ini perlu dilakukan karena Anda membutuhkan estimasi untuk proposal. Setelah fase analisis direncanakan ulang, Anda harus memeriksa estimasi dan merubah rencana pendahuluan proyek menjadi rencana akhir proyek. Estimasi dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, estimasi penjualan. Peramalan penjualan, yaitu merupakan ramalan unit dan nilai uang penjualan suatu perusahaan. Penyusunan perencanaan keuangan apabila disajikan dengan benar, maka informasi tersebut akan berguna bagi pihak manajemen perusahaan dalam rangka pengembangan usaha yang dilakukan. Apabila perencanaan keuangan dilakukan secara tepat, maka pihak manajemen perusahaan mampu untuk berusaha secara maksimal dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, estimasi produksi. Estimasi produksi adalah anggaran penjualan yang disesuaikan terhadap perubahan persediaan, biaya produksi atau harga pokok produksi, atau cost of goods manufacture. Merupakan kumpulan dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan mengolah bahan baku sampai menjadi barang jadi. Biaya-biaya tersebut terdiri dari biaya bahan baku atau BBB, biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, biaya overhead pabrik atau BOP. Yang ketiga, estimasi pembelian bahan langsung. Estimasi pembelian bahan langsung adalah pembelian barang secara langsung, baik berupa langsung maupun sistem online. Estimasi ini sangat menguntungkan bagi penjual maupun pembeli, karena penjual bisa memprodukkan barang dagangannya dengan cara sistem online, dan pembeli juga dapat lebih menguntungkan dan menghematkan, karena pembeli tidak perlu meluangkan waktu yang lama untuk datang dan pergi ke sana. Cukup hanya berada di depan komputer dan memilih barang yang mana yang akan dibelinya, lalu mentransferkan jumlah uang yang sudah tertera. Dengan cara seperti itu, pihak pembeli maupun pihak penjual dapat memperoleh keuntungan. Yang keempat, estimasi pemakaian bahan langsung. Estimasi pemakaian bahan langsung adalah pemakaian bahan langsung, biaya yang dikeluarkan untuk membiayai bahan baku, bahan pembantu, dan bahan penunjang produksi. Barang yang bisa langsung digunakan tanpa memerlukan proses terlebih dahulu, atau barang yang sudah dibeli langsung dapat dirasakan manfaatnya. Yang kelima, estimasi upah langsung. Upah yang diberikan dari atasan atau manajer secara langsung kepada para pekerja setelah mereka melakukan apa yang menjadi kewajiban mereka sebagai pekerja berupa uang. Biaya manufaktur yang mudah dilacak keberadaannya dalam produk yang dibuat. Misalkan satu unit meja belajar menyerap biaya kerja sebesar 250.000 per unit. Selain upah langsung dalam proses produksi yang sering terjadi pembayaran upah tidak langsung atau indirect labor. Misalkan upah pemeliharaan mesin pabrik, penanganan material, insinyur, dan lainnya. Pos biaya tersebut masuk ke kategori biaya umum pabrik atau factory overhead. Upah langsung tersebut berupa biaya variabel atau variable cost. Saat ini banyak perusahaan membayar para karyawan pabriknya dengan sistem gaji tetap atau fixed salary per bulan. Terima kasih kepada Saudara Ahmad Kurnia yang telah menyampaikan materinya. Mungkin sampai sinilah yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan melalui penyampaian, kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.